jalan bersimpang. Ada jalan yang lurus, ada jalan ke kiri dan ada jalan ke kanan. Jalan ke kiri agama Islam, memakai aturan produk import, hadis dan fikih serta kitab kuning. Jalan ke kanan agama Kristen, memakai aturan produk import, Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Inilah dua golongan yang berbantah-bantah tentang Tuhannya, maka orang-orang yang ingkar kepada firman Allah, didesain pakaian mereka dari api neraka, dan dituangkan air yang sangat panas dari atas kepalanya. Al-Hajj 19. Dan jalan yang lurus adalah agama Allah, hanya memakai aturan produk langit, yaitu Al-Quran tidak mencampur adukannya dengan yang lain. Agar tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan di antara manusia. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya Quran ini jalanku yang lurus, sebab itu kamu turutlah jalanku itu, dan jangan kamu turut jalan-jalan yang lain, ke kiri atau ke kanan, nanti berbeda-beda kamu daripada jalannya. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Al-An'am 153. Jika umat Kristiani tidak mengenal Al-Quran secara mendalam, itu sangat wajar, karena memang Quran bukan kitab suci mereka. Disebabkan umat Islam selalu menista Tuhan mereka dan kitab sucinya, maka mereka pun menistakan Al-Quran pula. Keadaan jadi terbalik, karena agama Kristen selalu dihujat oleh umat Islam. Akhirnya mereka membaca isi Quran untuk mencari tahu, apa sebenarnya yang diajarkan dalam Quran yang diklaim sebagai kitab suci umat Islam. Sesungguhnya banyak persamaan yang terdapat dalam Alkitab dan Al-Quran, dikarenakan agama Kristen yang lebih dulu hadir sebelum agama Islam, maka mereka memvonis bahwa isi Al-Quran adalah menciplak sebagian isi Alkitab. Bahkan mereka mengatakan Quran adalah kebohongan yang nyata, sehingga ada juga yang membakar Quran, menandakan betapa besarnya kebencian mereka terhadap agama Islam dan Al-Quran. Sesungguhnya hal ini tidak perlu terjadi, karena tiap-tiap agama memiliki keyakinan masing-masing, yang bertanggung jawab kepada Tuhannya. Sedangkan umat Islam yang mengklaim bahwa Quran adalah kitab suci mereka, justru mendustakan firman Tuhannya, dengan mengolok-olok peringatan yang ditujukan kepada mereka. Dengan melantunkan dan melagu-lagukan ayat-ayat Allah seolah-olah syair dan pantun. Larangan melantunkan, melagukan Al-Quran. Tidak ada dalilnya membaca Quran harus dengan tajwid. Aku bersumpah dengan apa-apa yang kamu lihat. Dan apa-apa yang tidak kamu lihat. Bahwa sesungguhnya Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Dan bukanlah ia perkataan penyair, pencipta lagu untuk dilantunkan. Tapi sedikit di antara kamu yang percaya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung, mentera, untuk pengobatan atau pengusir setan, tapi sedikit di antara kamu yang menerima peringatan. Ia Quran turun dari Tuhan semesta alam. Kalau sekiranya perkataan atas kami sebagian takwilnya diada-adakan, niscaya kami pegang tangan kanannya, kemudian kami potong tali jantungnya. Maka tak seorang pun di antara kamu yang dapat menghalanginya. Sesungguhnya Quran adalah peringatan bagi orang-orang yang takwa. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya. Sesungguhnya jadi penyesalan bagi orang-orang yang ingkar. Dan sesungguhnya Quran kebenaran yang seyakin-yakinnya. Maka sucikanlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Al-Haqqah 38-52. Kami tiada mengajarkan syair, dan tiada patut baginya pantun, dia, Al-Quran, tidak lain sebagai peringatan dan bacaan yang terang. Supaya ia, Quran ini memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, bukan dibaca untuk orang yang mati, dan tetaplah kalimat siksa bagi orang-orang yang ingkar. Yasin 69-70. Dan berkata orang-orang ingkar, janganlah kamu dengar Quran ini, dan berteriak-teriaklah, waktu musabakah, membacanya dengan nada tinggi, mudah-mudahan kamu mengalahkannya. Demi, akan kami rasakan siksa yang keras kepada orang-orang yang ingkar, kafir dan akan kami balas mereka atas sejahat-jahat yang mereka kerjakan. Fussilat 26-27. Ya, nyata sekali, bahwa umat Islam tidak mengerti kalimat Tuhannya, yang melarang melantunkan Quran, karena ulama dan ustadznya pun tidak mengerti sama sekali, sehingga tak pernah melarang sejak dahulu. Demikianlah mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Tetapi jika ada orang yang di luar agamanya menista Al-Quran, mereka sangat marah.
Berikut ini akan aku jelaskan kepadamu tentang Quran yang sebenarnya, yang tak dapat dirubah oleh siapapun. Al-Quran, artinya bacaan, maksudnya, bahas, cari dan analisa. Bahas, difikirkan maksud dari kalimat-kalimat yang muhkamat dan ayat-ayatnya. Cari, apakah terjemahannya sudah benar, bisa saja ada yang salah. Analisa, kalimat dan ayat yang mutasyabihat atau kiasan untuk diuraikan. Bukanlah Quran itu hanya sekedar dibaca saja untuk mendapatkan pahala, tanpa mengetahui arti dan maksud dari bahasa Arab itu. Disinilah letak kesalahan yang fatal bagi umat Islam. Sehingga mudah ditipu dan dibodohi oleh orang-orang yang memanfaatkan kebodohan umat Islam itu untuk mendapatkan cuan. Semakin fanatik, semakin bodoh, dengan keyakinan buta, langsung percaya saja tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Sesungguhnya Al-Quran memberitahukan yang asli, hak, dan yang palsu, batil, agar umat manusia tidak terperangkap ke dalam belenggu kebohongan sepanjang hidupnya. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surat, di dalam surat terdapat ayat dan kalimat. Ayat artinya tanda atau simbol yang melambangkan suatu pengertian. Sedangkan kalimat artinya perkataan, disebut juga firman, yang mengandung larangan dan perintah, serta petunjuk dan peringatan. Ayat atau tanda haruslah diuraikan, agar mengerti maksudnya. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Sesungguhnya telah kami uraikan tanda-tandanya bagi kaum yang menerima peringatan. Al-An'am 126. Thosin. Itulah tanda bacaan dan kitab yang nyata. Untuk petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, percaya. Orang-orang yang menetapkan hubungan dan menjaga kebersihan, sedang mereka yakin akan adanya akhirat. An-Naml 1, 2, dan 3. Hamim. Diturunkan dari Yang Maha Pengasih. Kitab yang diuraikan tanda-tandanya, bacaan yang bertulisan Arab, untuk kaum yang mau mengetahuinya. Yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak menguraikan, lalu mereka tiada mendengarkannya. Fussilat 1, 2, 3, dan 4. Alif Lam Mim. Itulah tanda-tanda kitab yang berisi hikmah, kebijaksanaan. Jadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Alif Lam Ra. Kitab yang berhikmah ayat-ayat atau tanda-tandanya, kemudian diuraikan dari sisi yang maha bijaksana, lagi memberitahu. Hud 1. Inilah ayat-ayat atau tanda-tanda, atau simbolis, yang melambangkan sesuatu, dengan diuraikan. Sekaligus menjadi password bagi Quran. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Shot. Alif Lam Ra. Alif Lam Mim Ra. Kaf Haya, Ain Shot. Toha. Thosin Mim. Thosin. Yasin. Shot. Hamim. Ain Sin Kaf. Kaf. Nun. Nah, mungkinkah umat Kristiani mengerti akan maksud ayat-ayatnya? Sehingga begitu mudah mereka menista Al-Quran. Sedangkan ulama dan ustadz agama Islam saja, tidak pernah menguraikan ayat-ayat atau tanda-tanda ini. Karena mereka pun tidak mengerti maksudnya. Maka mereka mengolok-olok juga kalimat Tuhannya. Apakah hanya Allah yang mengetahui maksudnya? Tanpa menemukan Allah, maka Al-Quran hanya menjadi waham, atau dugaan saja sejak dahulu kala hingga hari kiamat. Ada yang menduga sebagai sejarah, ada yang menduga karya Muhammad, dan bermacam-macam penafsiran. Adakah hadis yang menerangkannya? Mengapa Muhammad tidak menerangkan atas uraian ayat-ayat itu, jika Quran benar diturunkan kepadanya? Bukankah ia dapat bertanya kepada Allah, agar tidak terjadi perselisihan hingga perpecahan di antara umat manusia di muka bumi ini? Atau ia hanya memikirkan nafsunya saja, untuk mengawini banyak perempuan? Allah Maha Guru yang mengajarkan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Aku sampaikan risalat Tuhanku kepadamu, dan ku beri kamu nasihat dan ku ketahui dari Allah apa-apa yang tiada kamu ketahui. Hud 62. Apa herankah kamu, karena datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu, dibawa oleh seorang laki-laki di antara kamu, supaya ia memberi peringatan kepadamu dan supaya kamu berserah diri, tidak ngotot dengan agamamu, dan mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Hud 63.
Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, membersihkan kamu dan memberitahukan kitab dan hikmah kepadamu, dan lagi mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui. Al-Baqarah 151. Allah menerangkan kepadamu beberapa ayat atau tanda. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. An-Nur 18. Baiklah. Aku akan beri sedikit bocoran tentang satu ayat atau tanda dari surat Maryam. Inilah uraian ayat atau simbol yang menjadi dalil. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod. Kaf maksudnya kitab, yaitu Furqan, Taurat, Zabur dan Injil. Ha maksudnya Huda, artinya petunjuk. Ya maksudnya Yuha, artinya wahyu. Ain maksudnya ilmi, artinya pengetahuan. Shod maksudnya sidik, artinya kebenaran. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu dalil dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang menerangi. Adapun orang-orang yang percaya kepada Allah, dan berpegang teguh kepadanya, Al-Quran, nanti Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia-Nya, dan menunjuki mereka jalan yang lurus kepadanya. An-Nisa 174-175. Kesimpulan. Sesungguhnya Al-Quran bukan diturunkan kepada Muhammad, dan bukan pula diturunkan di tanah Arab, juga bukan turun dari langit seperti hujan es. Nanti pada video berikutnya akan aku buktikan dengan dalil, dan keterangan dari dalam Al-Quran sendiri, bukan dari hadis olahan manusia. Sesungguhnya Quran atau bacaan itu, di dalam Ummul Kitab, ibu atau induk kitab, di sisi kami, adalah maha tinggi lagi berisi hikmah. Az-Zukhruf 4. Tahukah kamu yang mana induk kitab? Nantikan jawabannya dalam cerita Quran berikutnya. Salam.